Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara untuk menangani break loop Windows Manager pada laptop atau netbook maupun PC. Ini juga berlaku untuk semua merek. Oke, langsung saja teman-teman ya. Coba netbook ini saya matikan. Saya matikan ya. Saya hidupkan kembali. Nah, netbook ini hanya sampai tampilan ini, atau bisa dibilang break Windows Boot Manager. Ini juga semua tombol keyboard tidak fungsi dikarenakan ada sistem Windows yang korup atau rusak. Ini saya coba. Walaupun di sini ada perintah untuk melanjutkan, tekan F8. F8 tidak fungsi. Atau disuruh untuk melanjutkan, tekan Enter. Juga ini tidak fungsi. Tidak fungsi semua ya teman-teman ya. Ini dikarenakan ada sistem Windows yang rusak. Oke ya teman-teman. Oke, langsung saja. Bagaimana untuk menanganinya? Persiapan yang pertama, untuk teman-teman adalah menyiapkan flash disk minimal ukuran 8 GB. Menyiapkan flash disk ukuran 8 GB, minimal 8 GB, yang di situ sudah terisi bootable Windows. Windows itu sendiri selera dari pengguna, bisa diisi Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Dan bagaimana cara untuk membuat bootable Windows ke dalam flash disk sendiri? Teman-teman bisa lihat video tutorial sebelumnya yang sudah pernah saya buatkan. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa masukkan flash disk. Flash disk ini saya masukkan dulu ke PC atau laptop atau netbook ya. Oke, kemudian ini saya matikan netbooknya karena ini tidak bisa saya restart dikarenakan tombol-tombol tadi tidak fungsi. Saya nyalakan kembali. Tekan Enter. Oke ya, ini sudah masuk di bootable Windows yang di dalam flash disk tersebut tadi yang saya masukkan. Ini juga memerlukan waktu yang agak lama karena ini adalah proses instalasi Windows lagi ini, karena Windowsnya sudah rusak atau korup. Oke ya, di sini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah language to install, time and current format, keyboard or method. Ini nggak perlu kita rubah, biarkan secara otomatis. Kalau sudah, kita lanjutkan, tekan next. Tekan next ya, next. Kalau sudah, nah ini untuk melanjutkan saya besarkan sedikit ya. Oke, biar lebih jelas ya. Untuk melanjutkan, kita tekan install now. Oke. Ini mungkin memerlukan waktu yang lama ya.
tapi memang harus melihat dari spek dari komputer sendiri. Kalau speknya itu lebih besar, speknya lebih bagus, berarti di situ pengaruh lebih cepat dalam penyelesaian dari instalasi Windows itu sendiri. Oke, di sini ada pilihan dari operasi sistem sendiri. Yang kita pilih adalah yang paling bawah atau Windows 7 Ultimate yang sudah preaktif. Kenapa harus yang sudah preaktif? Ini nanti pengaruh di bagian genuine. Kalau belum kita aktifkan, sama halnya nanti kita harus mengaktifkan genuine Windowsnya. Jadi kita harus pastikan kita pilih yang Windows 7 Ultimate yang sudah preaktif. Jadi nanti nggak perlu kita aktifkan karena sudah aktif dalam proses instalasi Windows ini sendiri. Kalau sudah kita pilih dari preaktif, kita lanjutkan, tekan next ya. Ini masuk di dialog Windows Setup, kita pilih I accept the license attempt, kita checklist. Kalau sudah, next ya. Di sini ada dua opsi. Yang pertama di bagian upgrade atau install Windows and keep file, setting and application, dan yang kedua adalah custom install Windows only. Yang perlu kita pilih adalah di custom install Windows only. Oke, lanjut ya, next. Sebelum kita untuk melanjutkan, di sini kita format terlebih dahulu biar tidak terduplikat dari file yang sebelumnya, biar sistem file Windowsnya tidak ganda. Jadi kita bersihkan dulu di bagian partisi 1, format. Oke, this partition may contain important file or application from. Yes, intinya di sini untuk melanjutkan untuk format. Oke. Kemudian dari OS sendiri ini adalah data yang ada di dalam C atau program file. Di sini masih free-nya 61, padahal total adalah 92 GB. Jadi perlu kita untuk menformatnya, kita format biar filenya tidak ganda. Intinya sama, untuk menformat, untuk melanjutkan tekan OK. Oke ya, totalnya sudah sesuai 92 sama 92. Kalau sudah, kita untuk melanjutkan tekan next, tekan next. Ini next. Nah ini ya sudah proses. Ini yang nanti membutuhkan waktu untuk setting file ready atau installation-nya. Ini harus 0% sampai 100%. Ini bisa ditinggal ngopi-ngopi dulu atau bisa ditinggal untuk nyantai-nyantai dulu, karena ini masih membutuhkan waktu ya, lumayan lah, cukup lama. Nah ini sudah masuk di 1%. Ini teman-teman juga bisa di sambil nyantai-nyantai aja deh. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, video ini saya potong
atau saya percepat aja. Kalau teman-teman menunggu juga sangat lama sekali. Ini nanti harus bisa selesai untuk di bagian 1. Collection information sudah selesai. Ini tinggal yang kedua di bagian installing Windows. Ini nanti harus full sampai selesai, itu baru bisa selesai 100%. Ini juga ada tahapan dari installing Windows. Statusnya yang pertama adalah copying Windows file. Ini sudah selesai. Untuk getting file ready for installation-nya ini baru 32 ya. Ini nanti juga harus 100% sampai dilanjutkan installing fitur, sampai lanjut di installing update, dan sampai di bagian finish. Oke ya, ini bisa teman-teman tunggu sambil santai-santai aja. Ya, ini ya, proses setting sudah selesai, proses instalasi fitur juga sudah selesai. Ini proses instalasi update. Ini sudah sampai sini, tinggal proses sampai sini. Ini proses dari finishing. Lama juga ya teman-teman ya. Restart. Oke, setelah restart jangan pernah tekan enter ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman tekan enter, apa yang terjadi? Bisa pengulangan instalasi dari awal ya. Masuk di setup is updating. Ya, melanjutkan ya, lumayan cukup lama ya teman-teman. Intinya kuncinya apa? Bersabar dalam menunggu. Sesuatu yang kita tunggu dengan sabar, pasti hasilnya bisa maksimal. Ya, udah selesai ya. Ini juga proses untuk restart kembali. Ya, sudah masuk di starting Windows. Ini menunjukkan sudah hampir selesai dalam tahap instalasi Windows 7. Kemudian masuk setup is preparing dan setup is checking. Ini udah mau selesai prosesnya. Ini checking video performance. Ini adalah di bagian masuk memberi nama di bagian sistem Windows. Kita kasih nama bebas atau nama teman-teman atau nama Windowsnya, terserah. Ini bersifat bebas. Saya kasih nama apa ya, Win 7, tapi terserah, ini bersifat bebas. Kalau sudah, kita masuk next ya. Next. Oke, di sini tidak perlu kita isi, kita lanjut aja next. Nah, di sini untuk tipe your Windows product ini nggak perlu kita centang di bagian auto aktif. Ini buang checklistnya, dibuang. Kalau sudah, next. Untuk di your time and data setting, kita sesuaikan di daerah kita atau negara kita atau kota kita. Kita cari
yang sesuai di daerah kita untuk waktu adalah ini Bangkok, Hanau, dan Jakarta. Pilih. Kalau sudah, kita setting data. Kalau sudah sesuai untuk tanggal, waktunya sudah sesuai, tinggal kita untuk melanjutkan. Next. Ini sudah mau selesai proses. Oke, untuk mempersiapkan di preparing your desktop cukup lumayan lama ya teman-teman. Oke, proses instalasi sudah selesai. Setelah itu tinggal flash disk kita lepas, kita ejek. Ini kita ejek. Cek baru dilepas, flash disknya dilepas ya. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai berarti tinggal install driver-drivernya atau program yang kita butuhkan. Kalau driver nanti bisa dilihat di video lainnya, tutorial lainnya yang sudah saya buat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.